Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Aisyah Agustin, dengan NIM 24010171021. Dan rekan saya Fadilah Putri dengan NIM 24011072007. Dan rekan saya Azizi Al-Mukarramah dengan NIM 24010701024. Dan rekan saya Abdul Hadi, nomor NIM 24010702028. Di sini kami akan memaparkan materi tentang kalkulasi biaya berdasarkan activity based costing. Nah, untuk materi pertama yaitu konsep biaya per unit. Apa sih konsep biaya per unit? Nah, teman-teman, konsep biaya per unit itu adalah biaya rata-rata yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan satu unit produksi. Nah, rumusnya dapat teman-teman lihat, yaitu total biaya produksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Nah, yang termaksud biaya produksi adalah biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, mengapa sih pentingnya biaya per unit? Karena konsep biaya per unit untuk menentukan harga jual produk, laba yang diperoleh, efisiensi proses produksi, dan keputusan manajerial. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Contoh misal total biaya produksinya itu ada 100 juta dan jumlah unit yang diproduksinya ada 10.000 unit. Nah, langsung kita bagi saja, masukkan rumus, dapatlah harganya 10.000. Artinya untuk biaya satu produk itu atau satu unit itu adalah 10.000. Gini teman-teman, intinya konsep biaya per unit ini menentukan berapa harga satu unit produksi dan untuk menentukan harga pokok penjualan. Selain itu, semakin banyak produksi, maka biaya per unitnya itu semakin kecil. Nah, gimana teman-teman? Apakah sudah paham? Begitulah konsep biaya per unit yang dapat saya jelaskan. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, teman-teman, di sini aku akan menjelaskan mengenai kalkulasi biaya produk menggunakan metode tradisional. Nah, yang perlu kita ingat bahwasanya menggunakan metode ini adalah biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsungnya itu dibebankan ke produk secara langsung. Sedangkan BOP-nya dibebankan ke produk secara tidak langsung menggunakan cost driver dengan cara tarif di muka. Nah, langsung saja untuk memahaminya ke contoh soal. Misalkan perusahaan memproduksi produk A dengan data berikut. Biaya bahan baku langsung totalnya 38.000, biaya tenaga kerja langsung totalnya 20.000. Biaya overhead pabrik total BOP periodenya 600.000. Jam tenaga kerja langsung totalnya 300 jam. Jam tenaga kerja per unit, produk A memerlukan 0,5 jam per unit. Maksudnya adalah setiap unit produk A itu memerlukan jam tenaga kerja 0,5 jam. Nah, langsung saja hitung tarif BOP. Karena pembebanannya menggunakan jam tenaga kerja langsung, maka rumusnya tarif BOP per jam sama dengan total BOP dibagi total JKL. 600.000 dibagi 300 dapatlah 2.000. Nah, 2.000 tadi dikalikan dengan 0,5 jam per unit tadi, produk A dapatlah 1.000. Nah, hitung total biaya produksi per unitnya, yaitu BBB ditambah BTKL ditambah BOP dapatlah 59.000. Jadi biaya produksi produk A berdasarkan metode tradisional dapatlah totalnya 59.000 per unit. Semoga teman-teman semua dapat memahami materi kalkulasi biaya produk menggunakan metode tradisional ya. Terima kasih. Baik, kali ini saya akan menyampaikan tentang keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional. Sistem akuntansi biaya tradisional adalah sistem yang membebankan biaya overhead terutama berdasarkan satu atau dua dasar pembebanan seperti jam tenaga kerja langsung atau jam mesin. Meskipun sederhana, sistem ini memiliki beberapa keterbatasan utama. Yang pertama, pembebanan overhead kurang akurat. Biaya overhead dialokasikan menggunakan dasar tunggal, misalnya dasar tenaga kerja. Padahal aktivitas produksi semakin kompleks, overhead tidak selalu berhubungan langsung dengan volume produksi. Akibatnya biaya produk bisa terlalu tinggi atau terlalu rendah. Yang kedua, tidak memiliki aktivitas sebenarnya. Sistem tradisional tidak mengidentifikasi aktivitas penyebab biaya, mengabaikan aktivitas non-volume seperti setup mesin, inspeksi, dan pengendalian kualitas. Padahal aktivitas tersebut menyerap biaya besar. Yang ketiga, kurang relevan untuk lingkungan produksi modern. Dalam industri modern, otomatisasi tinggi, proporsi overhead lebih besar dibanding tenaga kerja langsung. Sistem tradisional masih berfokus pada tenaga kerja langsung sehingga tidak sesuai dengan struktur biaya saat ini. Yang keempat, informasi biaya kurang mendukung pengambilan keputusan. Karena informasi biaya kurang akurat, penetapan harga produk bisa keliru, keputusan make or buy menjadi tidak tepat.
Evaluasi profitabilitas produk tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Yang kelima, tidak cocok untuk produk yang beragam. Jika perusahaan menghasilkan banyak jenis produk, volume dan kompleksitas yang berbeda, maka sistem tradisional gagal mencerminkan konsumsi sumber daya tiap produk secara adil. Yang terakhir yaitu kurang efektif untuk pengendalian biaya. Sistem ini hanya menunjukkan total biaya, bukan biaya per aktivitas. Penyebab terjadinya biaya sehingga sulit untuk melakukan efisiensi dan pengendalian biaya secara detail. Kesimpulannya, sistem akuntansi biaya tradisional sederhana dan mudah diterapkan, tetapi kurang akurat, tidak sesuai untuk lingkungan bisnis modern, kurang mendukung pengambilan keputusan manajerial. Karena itu, banyak perusahaan beralih ke activity based costing atau disingkat ABC untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Oke, untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu mengenai kalkulasi berdasarkan ABC atau Activity Based Costing. Nah, yang dimaksud dengan ABC atau Activity Based Costing ini merupakan metode akuntansi biaya untuk mengalokasikan biaya overhead ke produk dengan mengidentifikasi aktivitas yang menyebabkan biaya, bukan hanya unit untuk produksi saja. Nah, dapat dijelaskan dengan rumus atau biaya utama dibagi dengan cost driver untuk mendapatkan tarif. Lalu tarif tersebut dibagi dengan penggunaan cost driver oleh produk. Nah, agar kita lebih cepat untuk memahaminya, berikut contoh sederhananya, yaitu aktivitas pertama perakitan mesin. Nah, diperoleh biayanya $10.000. Aktivitas yang kedua yaitu pengecatan. Biaya yang diperolehnya yaitu $5.000. Cost driver pengecatan, jam pengecatannya yaitu 100 jam. Nah, berapakah biaya pengecatan untuk produk X jika dapat menyelesaikan dalam waktu 2 jam? Nah, cara cari tarif pengecatan itu yaitu $5.000 dibagi dengan 100 jam. Dapatlah $50 per jamnya. Nah, lalu biaya pengecatan untuk produk X ini kan dia membutuhkan dapat menyelesaikan 2 jam. Nah, jadi $50 ini dikali dengan 2 jam, dapatlah $100. Jadi biaya yang diperoleh produk X untuk menyelesaikan pengecatan produk X dalam waktu 2 jam yaitu $100. Nah, dapat kita ketahui manfaat dari activity based costing ini. Yang pertama yaitu alokasi biayanya lebih akurat. Nah, yang dimaksud lebih akurat ini yaitu dapat memperlihatkan biaya sebenarnya yang dikeluarkan oleh produk. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan yang lebih baik. Maksudnya di sini yaitu dapat membantu menetapkan harga jual yang tepat dan melihatkan produk apa saja yang lebih menguntungkan. Yang ketiga yaitu peningkatan efisiensi. Nah, yang dimaksud di sini yaitu dapat menyorot aktivitas yang tidak efisien sehingga bisa diperbaiki. Nah, untuk materi terakhir yaitu pengklasifikasian aktivitas dalam activity based costing. Nah, yang dapat saya pahami hanya yaitu yang pertama unit level. Nah, yang dimaksud dengan unit level ini merupakan berubah menurut jumlah unit seperti bahan baku dan tenaga kerja. Yang kedua yaitu bed level, yaitu untuk setiap bed seperti setiap mesin. Yang ketiga yaitu produk level, yaitu terkait desain produk. Yang keempat yaitu customer level, yaitu tidak bergantung pada produk yang dibeli oleh pelanggan, seperti pemasaran produk yang dibeli oleh pelanggan. Yang kelima yaitu facility level, yaitu aktivitas perusahaan secara umum seperti listrik dan keamanan. Nah, jadi itulah materi yang dapat saya jelaskan. Oke, sekian, terima kasih. Sekianlah pemaparan materi dari kelompok 1. Kalau ada kesalahan, mohon